Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 19 Februari tahun 2021. Adapun nas firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa yang maha baik, sungguh Engkau Tuhan yang selalu kami banggakan. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang baru ini. Biarlah kami mendasarinya dengan firman-Mu. Teguhkanlah iman kami untuk bisa menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. Perikop nas kita hari ini adalah penuhilah panggilan pelayanan-Mu. Saya akan membacakan dari ayat 2 dan ayat yang ketiga nas kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membaca secara lengkap dari bagian ayat-ayat yang telah ditetapkan untuk kita pada hari ini. Ayat 2 berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Ayat 3, "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya." Amin. Tema untuk kita hari ini, setia dan taat kepada panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Hal itu berarti bahwa bersaksi bukan hanya tugas pendeta ataupun penatua, tetapi adalah tugas semua orang percaya kepada Tuhan. Bersaksi dapat dilakukan dengan bermacam cara. Misalnya, melalui kehidupan yang baik, pelayanan kasih, dan memberitakan Injil. Untuk bersaksi bagi Tuhan, kehadiran orang-orang percaya melalui kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus itu sangat penting. Pelayanan kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya pun merupakan kesaksian yang tidak kalah pentingnya. Namun kedua hal itu tidak dapat menggantikan kesaksian yang berupa proklamasi, yaitu memberitakan Injil kepada orang lain. Memberitakan Injil adalah tugas panggilan dari Tuhan sendiri.
Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk memberitakan Injil atas dasar pernyataan Allah dan demi kerajaan Allah. Pesan itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, untuk mengingatkan Timotius bahwa panggilan itu berasal dari Allah sendiri. Kondisi manusia pada saat Rasul Paulus menulis pesannya kepada Timotius dalam nas ini sedang mengalami kemerosotan moral, seperti mencintai diri sendiri, sombong, pendusta, dan lain sebagainya. Rasul Paulus menegaskan bahwa kemerosotan moral itu dapat diantisipasi melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan mentransformasikan kehidupan bagi siapa saja yang dengan segenap hati mendengarnya. Itu artinya bahwa tidak ada satupun buku yang dapat mengubahkan hidup manusia kecuali Alkitab. Tugas memberitakan Injil memang tidak mudah. Tetapi Rasul Paulus menasihati Timotius supaya tetap beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Pesan Rasul Paulus ini ingin mengatakan bahwa kapanpun dan dalam situasi bagaimanapun, firman Tuhan itu harus tetap diberitakan. Karenanya Rasul Paulus menasihati Timotius agar dalam menjalankan tugas untuk memberitakan Injil harus bersabar, walaupun menderita. Dengan demikian ia akan dapat menunaikan tugas panggilannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan untuk menjadi saksi yang memberitakan Injil adalah sebuah panggilan yang begitu indah dan mulia bagi kita semua. Namun harus diakui bahwa kita sering merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak pantas, tidak berani, dan lain sebagainya. Sejarah sudah memperlihatkan kepada kita bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pakai dan Tuhan perlengkapi sehingga mampu memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Menjadi saksi yang memberitakan Injil adalah tugas kita, tanggung jawab kita. Karena itu, kita harus melakukannya dengan setia dan sabar. Kenapa harus sabar? Karena banyak hal yang kita kerjakan di dalam hidup ini tidak bisa kita lihat hasil secepatnya. Kita juga tidak bisa bernafsu menginvest sesuatu dan ingin segera memetik hasilnya. Kita juga tidak mungkin memanen sore dari benih yang kita tabur pagi. Ditambah lagi adanya halangan dan hambatan
yang kita hadapi. Semua itu memerlukan kesabaran. Ketaatan pada panggilan Tuhan harus diwujudkan dengan kesetiaan dalam memberitakan firman-Nya. Firman yang berkuasa untuk menyatakan apa yang salah dan menasihati agar hidup dalam kebenaran. Mengajak agar setiap umat-Nya hidup menurut kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Pada zaman ini ada banyak orang yang tidak mau menerima ajaran sehat, namun lebih suka kepada berita yang memuaskan keinginan telinganya. Disinilah tugas kita, disinilah tanggung jawab kita. Walaupun keadaannya sulit dan waktunya kurang atau tidak baik, kita harus tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita. Marilah kita meresponi panggilan Tuhan dengan ketaatan. Biarlah setiap kita dapat berkata, Tuhan memanggilku, maka aku taat dan setia. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.